Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kembali kita dalam renungan, kita sehat, kita kuat. Semuanya sehat? Amin. Saudara pasti kuat untuk menghadapi dalam segala macam hal apapun yang sedang terjadi. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada. Mari kita angkat satu pujian bahwa firman Tuhan itu berkata, Dia beserta dengan saudara dan saya. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, firman Tuhan menyertai saudara, amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Percayalah ketika firman Tuhan itu menyertaimu, jiwa dan rohmu menjadi kuat. Tuhan selalu ku nantikan. Nantikanlah janjinya dan tangan Tuhan tetap menopang engkau. Ku percaya, Amin, amin. dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Amin. Kau kekuatan Ya Tuhan. dan perlindungan Haleluya. bagiku. Pertolongan Tuhan luar biasa Di saudara, tempat maha tinggi yang tidak pernah terlihat oleh setiap mata. Di sana sungguh nyata pertolongan Tuhan buat kita. Amin. Haleluya. Kau ku nantikan. Hanya Tuhan yang kita nantikan. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Amin, amin, amin. firman-Mu berkata Kau Besertaku, haleluya. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. di Setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, Aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Ketika kita ada di dalam Tuhan, kita mampu terbang tinggi bersama Tuhan, karena kita selalu menantikan akan pertolongannya. Kau kekuatan Dan kekuatan itu Tuhan berikan buat kita. dan perlindungan Perlindungannya pun menyertai saudara dan saya. bagiku. Kita harus percaya. Pertolongan-Mu Di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Engkau yang ku sembah. Ku nantikan, Kau yang ku nantikan, Kau yang ku sembah. Engkau yang ku sembah. Yesusku, Oh, Rajaku.
diberikan kemuliaan bagi kita. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Engkau yang ku nantikan ya Bapa, hanya Engkau yang ku sembah, hanya Engkau yang ku tinggikan. Engkau layak ku sembah, Engkau layak ku tinggikan. Haleluya, haleluya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Haleluya. Kami percaya Bapa Kau tidak pernah tinggalkan kami. Dari tempat yang tinggi Kau memberikan pertolongan bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya Bapa, kami sungguh percaya Tuhan, Engkau yang memberikan pertolongan bagi setiap kami. Bapa, kami kembali bersyukur Bapa, Engkau yang selalu memberikan pertolongan bagi kami. Kami percaya dari tempat yang tinggi, dari tempat yang tersembunyi Bapa, Engkau menolong kami. Kami mau terus belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tahu firman-Mu ya dan amin. Melalui firman-Mu hidup kami boleh kuat dan diberkati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyambut firman-Mu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudariku yang terkasih, kita masuk dalam firman Tuhan. Saya mengambil dari 2 Raja-Raja 10 ayat 1 sampai dengan 11 dulu ya, nanti kita berlanjut. Di sini berbicara tentang Yehu memunahkan keluarga Ahab. Kenapa kok dipunahkan? Ayo kita masuk ke dalam firman-Nya agar kita boleh mengerti Allah itu yang sangat menghargai firman Tuhan. Semua yang diperintahkan itu adalah firman yang berkata. Di ayat 1, Ahab mempunyai 70 orang anak. Kembali. Ahab mempunyai 70 orang anak laki-laki di Samaria. Yehu menulis surat dan mengirimnya ke Samaria kepada pembesar kota itu, kepada para tua-tua dan kepada para pengasuh anak-anak Ahab. Bunyinya, sekarang segera sesudah surat ini sampai kepadamu, kamu yang mempunyai anak-anak tuanmu di bawah pengawasanmu, lagi pula mempunyai kereta dan kuda dan kota yang berkubu serta senjata, maka pilihlah seorang yang terbaik dan yang paling tepat dari antara anak-anak tuanmu. Lalu dudukkanlah dia di atas takhta ayahnya. Kemudian berperanglah membela keluarga tuanmu. Jadi diperintahkan yang sedemikian ini. Tetapi mereka sangat takut dan berkata, sedangkan kedua raja itu tidak dapat bertahan menghadapinya. Bagaimana mungkin kita ini dapat bertahan? Sebab itu kepala istana dan kepala kota juga para tua-tua dan para pengasuh mengirim pesan kepada Yehu bunyinya, kami ini hamba-hambamu dan segala yang kau katakan kepada kami akan kami lakukan. Kami tidak hendak mengangkat seseorang menjadi raja, lakukanlah apa yang baik menurut pemandanganmu. Kemudian Yehu menulis surat untuk kedua kalinya kepada mereka bunyinya, jika kamu memihak kepadaku dan mau menurut perkataanku, ambillah kepala anak-anak tuanmu dan datanglah kepadaku besok kira-kira waktu ini ke Yisrael. Adapun ke-70 anak raja itu tinggal bersama-sama orang-orang besar di kota itu yang mendidik mereka. Tatkala surat itu sampai kepada mereka, mereka mengambil anak-anak raja itu, menyembelih ke-70 orang itu, menaruh kepala orang-orang itu ke dalam keranjang dan mengirimkan semuanya kepada Yehu di Yisrael. Mengerikan banget ini Tuhan Yesus gitu ya. Kenapa kita untuk mengerti semuanya? Ini adalah firman-Nya. Ketika suruhan datang memberitahukan kepadanya, telah dibawa orang kepala anak-anak raja itu, berkatalah Yehu, susunlah semuanya menjadi 2 timbunan di depan pintu gerbang sampai pagi. Aduh, ngeri banget ya. Pada paginya keluarlah Yehu, berdirilah ia
lalu berkata kepada segenap orang banyak, "Kamu ini tidak bersalah. Memang akulah yang telah mengadakan persepakatan melawan tuanku dan telah membunuh dia. Tetapi semua orang ini, siapakah yang membunuh mereka? Ketahuilah sekarang bahwa firman Tuhan yang telah diucapkan Tuhan tentang keluarga Ahab tidak ada yang tidak dipenuhi. Tuhan telah melakukan apa yang difirmankannya dengan perantaran Elia hambanya." Lalu Yehu membunuh semua orang yang masih tinggal dari keluarga Ahab yang di Yisrael, juga semua orang besarnya, orang-orang kepercayaannya dan imam-imamnya. Tidak ada padanya seorang pun yang ditinggalkan Yehu hidup. Di dalam perjanjian lama ini sangat menakutkan ya Bapak Ibu ya. Kalau kita sekarang ada di dalam zaman anugerah, mari kita bertobat. Ya, kita jangan bertomat, kita bertobat. Kalau bertomat itu malah habis tobat kadang-kadang masih kumat. Kalau kita habis baca ini tadi, betapa Taurat, hukum Taurat itu sangat-sangat kuat sekali dan dilakukan loh. Saudara lebih suka hidup di zaman Roh Kudus atau di zaman ini Taurat? Tuhan, kita bersyukur kita memiliki Tuhan Yesus yang mengorbankan dirinya buat saudara dan saya. Yuk kita belajar dalam firman Tuhan ya, dari pembacaan ini tadi. Allah yang menghargai firman Tuhan. Allah itu sangat menghargai firman-Nya. Dusta dan ketidakjujuran hari-hari ini sudah menjadi hal-hal yang normal. Bahkan sudah menjadi bahasa keseharian dalam kehidupan di muka bumi ini. Benar apa enggak? Aduh, rasanya enggak berarti sekali gitu. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama, dalam hukum Taurat, ketatnya itu seperti ini. Kalau saudara dan saya sudah hidup dalam perjanjian baru, hidup dalam kasih karunia Tuhan, waduh itu sungguh-sungguh hebat. Banyak orang tidak lagi menghargai perkataan-perkataannya sendiri. Akibatnya persoalan hidup baik dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis dan usaha, dalam kehidupan, persahabatan, bahkan juga dalam pelayanan banyak terjadi. Saya mempelajari orang-orang seperti ini, maka hidupnya tidak ada damai. Karena dalam kebenaran akan tumbuh damai sejahtera. Keberhasilan yang diperoleh sifatnya sementara. Musuhnya akan banyak, bahkan dimanapun dia berada selalu menciptakan musuh. Akhir hidupnya neraka, pada rancangan Tuhan buat kita anak-anaknya adalah sorga yang kekal. Tuhan tidak pernah merancangkan bahwa kehidupan kita itu neraka yang kekal, tetapi sorga yang kekal. Dari mana? Dari kita masih ada di muka bumi ini. Ketika kita ada di muka bumi ini, diajarkan oleh firman Tuhan agar hidup kita boleh berkenan di hadapannya. Ketika saudara dan saya hidup yang diperkenan oleh Tuhan, yang dikenan oleh Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, itu yang Tuhan paling rindukan dari setiap kita. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang ketika Dia menyampaikan firman-Nya, Dia bertanggung jawab atas semua perkataannya. Dan dijelaskan dalam ayat yang ke-10 tadi, ketahuilah sekarang bahwa firman Tuhan yang telah diucapkan Tuhan tentang keluarga Ahab tidak ada yang tidak dipenuhi. Tuhan telah melakukan apa yang difirmankannya dengan perantaraan Elia hambanya. Jelas ya Bapak Ibu, jelas sekali bahwa Allah menghargai firman-Nya. Setiap titik tidak akan berlalu sebelum Dia menggenapinya. Apa yang Tuhan firmankan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, itu digenapi loh. Maka dari itu jangan sampai kita itu sebagai anak-anak Tuhan yang sudah melayani Tuhan, yang sudah dipakai Tuhan dengan karunia-karunia yang Tuhan percayakan, kita menganggap enteng dan remeh. Damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu, tapi tidak damai sejahtera yang dinikmatinya, justru masalah persoalan yang dinikmati. Itu salahnya siapa? Salahnya sendiri.
Amin. Kalau nanti sudah depresi, sudah sakit, ikut Tuhan nggak tambah penak, tambah berat, tambah seperti ini. Akhirnya istriku, suamiku stres. Bukan. Yang membuat depresi, yang membuat kesetresan itu adalah diri kita sendiri. Kenapa kita dibodohin oleh iblis, kita dikecewakan, kita dikhianati, kita disakiti, kita ditindas dan yang lain sebagainya. Itu dibuang. Agar apa? Agar nyata kemuliaan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Amin. Tuhan itu pembela yang sungguh sangat ajaib. Dan setiap titik tidak akan berlalu sebelum dia mengenapinya. Karena itu dengan firman Tuhan kita terus belajar untuk tetap mengandalkan Tuhan. Berserah kepada Tuhan dan tidak takut untuk apapun. Amin. Dengan firman-Nya. Maka kita akan mendapatkan sesuatu yang besar. Percayalah, sekali-kali aku tidak membiarkan dan meninggalkan kau sebagai piatu. Kalau Tuhan sudah berjanji, janjinya ya dan amin. Kalau Tuhan sudah berkata melalui nabinya, itulah yang terjadi. Saudara harus menghargai nabi Tuhan di muka bumi. Loh Bu, zaman sekarang masih ada nabi Tuhan? Masih. Rasul Tuhan masih. Orang-orang yang Tuhan pilih, orang-orang yang Tuhan tetapkan, itu kita nggak bisa memilihnya. Tuhan sendiri yang memilih orang-orang ini. Kalau saudara memilih, lah kok bisa? Itu dulu kan dosa, perbuatannya dosa. Itu dulu kan nggak ada latar belakang teologi, yang ada teologi. Kok bisa ya? Kok bisa ya dapat karunia? Saudara tahu, karunia itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan. Amin. Jabatan itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan. Ketika kita dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi pejabat, itu bukan siapa-siapa. Itu kepercayaan Tuhan berikan, itu adalah anugerah bagi orang yang bersangkutan. Dan nanti kalau si A itu yang terpilih, nanti kecewa. Loh, salahnya siapa? Salahnya sendiri. Jangan ada kekecewaan, jangan ada kepahitan. Amin. Jangan ada dendam. Di balik dendam itu sangat berbahaya. Ubahkan dendam untuk menjadi cinta dan kasih sayang. Amin. Tuhan Yesus, dia tidak berdosa, tetapi dia dibuat untuk menjadi berdosa. Menanggung semua umat manusia dalam seluruh dunia ini. Sehingga dia yang harus mati tergantung di atas kayu salib. Itu karena apa? Karena dosa. Nah, ketika kita diberikan pengertian, kita harus menjadi orang yang kuat. Kita harus hidup di dalam iman. Kita harus terus berjalan dalam mujizat. Amin. Kalau sudah berbicara mujizat, semua pasti amin, amin, amin. Lihat dulu bagaimana cara kita memperoleh mujizat itu. Ya, kita melakukan firman-Nya. Apakah mujizat itu tiba-tiba datang? Oh, tidak. Mujizat itu harus mengalami dulu hal yang terpuruk. Di dalam gelap terbitlah terang, di sanalah mujizat. Amin. Masih ingat tentang sejarahnya Ibu Kartini? Nah, itu ya. Kita harus punya kuasa untuk menghancurkan iblis. Bagaimana? Kita akan belajar bersama-sama ya. Kita akan kuat. Mengapa ada orang percaya sudah lama mengikut Tuhan, bahkan rajin beribadah, tetapi pada kenyataannya mudah jatuh bangun dalam dosa? Jawabannya sederhana, yaitu karena tidak bergaul dengan firman Tuhan. Orang-orang yang bergaul dengan firman Tuhan, maka hidupnya pasti akan makin hari makin kuat. Karena dengan firman Tuhan kita akan terus dikuatkan dan melihat perkara-perkara yang dahsyat. Kita sehat, kita kuat. Kalau saudara sehat, memiliki kekuatan. Ketika saudara kuat, saudara pasti sehat. Tuhan suka kepada kekuatan-kekuatannya. Kekuatan apa? Khususnya kekuatan firman-Nya. Ketika kekuatan firman itu tinggal di dalam saudara, itu yang menjadi kesukaan Bapa, kesukaan Allah, kesukaan Tuhan Yesus untuk saudara dan saya. Dan di sini Tuhan akan menyatakan kuasa dan mujizat-Nya. Dari mana? Dari iman percaya saudara. Alkitab berkata orang benar akan hidup oleh iman. Amin.
juga mengajarkan iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan apa? Akan firman Kristus. Kalau bukan firman Kristus tidak akan membangun iman. Berarti orang-orang yang bergaul dengan firman Tuhan pasti akan hidup dalam iman. Amin. Rasul Paulus berkata, hidup yang kujalani saat ini bukan karena melihat tetapi karena percaya. Percaya itu adalah iman. Ketika kita percaya, imanmu luar biasa. Hidup yang kita jalani saat ini bukan karena melihat tetapi karena percaya. Ketika engkau tidak buta pun, tetapi kalau tidak memiliki pegangan di dalam hidupmu, engkau akan oleng, engkau akan terombang-ambing. Tetapi ketika engkau katakan, aku hidup di dalam firman-Mu, maka engkau akan tercelik matamu dan pikiranmu pun juga terbuka. Ada kerjasama di antara otak, hati, dan bibir dan lidah kita. Dan kita akan menjadi yang istimewa. Kita akan berjalan dalam mujizat ketika saudara tinggal di dalam segala apa yang Tuhan kehendaki buat saudara dan saya. Amin. Asalkan kita percaya. Karena hidup yang kujalani saat ini bukan karena melihat tetapi karena percaya. Haleluya. Tahukah kita bahwa orang-orang yang berjalan dalam firman Tuhan, maka hidupnya akan penuh dengan hal-hal yang dahsyat, mujizat demi mujizat. Karena dengan firman Tuhan kita mengerti karya Allah, merancangkan Allah dan kuasa Allah. Amin. Itu orang-orang yang dipilih Tuhan loh ini Bapak Ibu. Jangan sampai saudara ketinggalan ya Bapak Ibu, ketinggalan ya. Sehingga dengan firman itulah akan bangkit keyakinan kita kepada Allah. Dari situlah kita dapat berjalan dalam mujizat dan kemenangan. Mujizat betul bisa datang karena tumpangan tangan pendeta. Tetapi kalau kita tidak hidup dalam mujizat, oh Tuhan Yesus, kalau kita tidak hidup dalam mujizat, ini akan menjadi kefatalan, kebodohan. Maka dari itu mari kita terus berjalan dalam kemujizatan. Loh Bu, kok hari ini mujizat? Iya, saya ulang ya. Sehingga dengan firman itulah akan bangkit keyakinan kita kepada Allah. Dari situlah kita dapat berjalan dalam mujizat dan kemenangan. Mujizat betul bisa datang karena tumpangan tangan pendeta. Tetapi kalau kita tidak hidup dalam firman Tuhan, maka siapapun boleh menumpangkan tangannya kepada kita, tapi kita justru akan bingung mengapa mujizat tidak terjadi. Jika pendeta dan tidak beriman, maka kita akan menjadi satu kesatuan untuk menghadirkan kuasa Tuhan. Jadi untuk penumpangan tangan jangan sampai kita salah, waduh setelah ditumpangi tangan ini loh terjadi mujizat, tapi kok enggak terjadi mujizat. Jangan sampai kita salah. Yang terpenting saudara harus dekat dengan firman. Dan saudara sendiri bisa mengatakan, Bapak aku percaya saat ini juga aku terima mujizat yang daripadamu. Jadi jangan sampai kita salah persepsinya. Jadi nanti kalau kita salah dalam persepsi, siapa yang tertawa? Iblis tertawa. Amin. Saudara dan saya itu punya kuasa untuk menghancurkan dalam segala yang menggagalkan. Tuhan selalu merancangkan yang terbaik. Tetapi kalau iblis selalu merancangkan yang gagal buat saudara, dia bangga dengan kegagalan. Maka dari itu di sini saya menuliskan, roh yang ada di dalam saudara lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Ada amin? Karena itu ketika hidup saudara penuh dengan firman Tuhan, saudara berjalan dalam firman Tuhan, maka kuasa Tuhan menyertai saudara sehingga iblis tidak punya kuasa atas hidup saudara. Saudara percaya? Yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Sekeras dan sepahit apapun dalam hidup ini, pilihlah untuk berjalan dalam firman. Sudah nggak usah mikir, waduh aku ikut Tuhan Yesus tambah gelap, tambah nggak enak, pekerjaan tambah hancur. Terus langkah itu, terus kita harus terus melawan itu. Kemenangan ada pada tangan saudara. Kuasa iblis pasti dikalahkan.
Karena di dalam firman Tuhan, Tuhan menyatakan perkenanannya pada akhirnya kita akan mengalami ketenangan, ketentraman, dan kesejahteraan dalam jiwa kita. Di sanalah akan nyata kuasa kasih yang Bapa berikan untuk kita mengalami satu mukjizat yang besar. Saudara percaya dalam mukjizat Tuhan, jadilah pelaku firman dan bergaulah intim dengan firman. Dia selalu ada dalam hidupmu. Tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini yang terus mengajarkan bagi kami. Kami terus akan tunduk di dalam otoritas-Mu dan kami terus akan belajar akan kebenaran firman-Mu Bapa. Karena kami mau Tuhan memperoleh mujizat dari Engkau sendiri yang diberikan kepada kami Bapa. Kami mau terus bergaul intim dengan Tuhan melalui firman-Mu. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih damai, sejahtera, sukacita dan ketenangan senantiasa menyertai dan melimpah dalam kehidupan mereka. Bapak terima kasih, jadikanlah anak-anak-Mu Tuhan kesatuan yang sejati, yang dipimpin oleh pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Seperti tangan yang hamba lihat ini Tuhan, begitu banyak tangan-tangan Tuhan yang tertumpang dan tertindih, terus mereka akan membuat sampai tinggi setinggi iman mereka, berpengharapan mereka kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Haleluya, hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami beralaskan semuanya. Doa-doa kami ini Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin Tuhan, amin, amin.